Inara yang telah mengganti nama panggungnya menjadi Inara Sati tampaknya semakin percaya diri untuk tampil kembali di media sosial setelah sebelumnya sempat vakum. Dan yang teranyar adalah Inara tampak bahagia menghabiskan waktu bersama putri sulungnya Starla berolahraga pilates sekaligus olahraga demi menjaga mentalnya. And I think if you give it a shot, you might love it too. Dan sepertinya menghabiskan waktu bersama saat olahraga tak membuat Inara puas. Usai olahraga, Inara langsung mengajak Starla menuju sebuah kafe untuk menikmati kudapan favoritnya. Kehadiran sang buah hati sepertinya mampu membuat Inara kembali tersenyum di tengah lilitan hukum yang hingga kini masih terus bergulir. Bahkan kemarin, usai menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan perzinahan atas laporan seterunya Wardah Tinamawa, Inara hadir dengan penuh percaya diri dan terus mengumbar senyum. Benarkah Inara pede dan yakin jika tuduhan yang dilayangkan Mawa salah besar kepadanya? Mbak Inara, boleh sedikit gimana Kak? Tadi mungkin pemeriksaannya seperti apa Kak? Kemarin alhamdulillah lancar. Nggak ngitung tadi ada berapa pertanyaan, tapi intinya ya masih sama yang kemarin. Mohon doanya aja. Dan memang gelap, itu remang-remang. Jadi kalau dibilang ada perzinahan, itu tidak ada. Tapi sayangnya, Inara yang sempat mengaku telah menikah siri dengan Ihsanul Fahmi tak memiliki bukti ataupun saksi dalam pernikahan tersebut. Lantas benarkah hanya berbekal pengakuan Inara dan Ihsan, laporan soal dugaan perzinahan itu bakal memberatkan keduanya? Tidak ada bukti yang mengenai rekam jejak daripada adanya nikah siri tersebut. Maha tahu ya. Intinya buktinya itu semua udah ada di aku. Meski kubu Inara membantah semua itu, namun Mawa tetap hakul yakin jika perbuatan Inara dan Ihsan sudah melanggar norma agama dan hukum. Apalagi ia juga mengklaim memiliki bukti yang bakal memenjarakan suaminya dan Inara. Ya, di tengah proses hukum yang terus berjalan, Mawa juga berharap jika perceraiannya dengan Ihsan rampung dengan cepat tanpa ada drama apapun. Bahkan untuk persoalan nafkah yang tak sesuai keinginannya, wanita bertudung hijab lengkap dengan cadarnya itu pasrah dan memilih berjuang dengan usahanya sendiri. Sebenarnya aku nggak berekspek dia harus ngasih seberapa. Yang penting aku harus bisa berjuang untuk diri aku sama untuk anak aku juga. Lebih logowo sekarang Kak? Iya, insya Allah bisa jauh lebih tenang. Tenar lewat jalur belas kasih karena persoalan rumah tangga, Mawa belakangan kerap menuai kritik dari warganet. Mulai dari joget mengenakan kimono ketika pelesiran ke Jepang, lantaran dianggap tak elok sebagai wanita bercadar. Bahkan Mawa juga dinilai jadi keranjingan konten. Tak ayal, aktivitas Mawa itu dinilai sebagian warganet aji mumpung mendongkrak popularitas jalur rumah tangga. Meski demikian, Mawa sepertinya tak ambil pusing, justru ia membalas kritikan warganet dengan membuat konten saat berada di Gunung Papandayan. Kakak, kalau bercadar itu nggak boleh banyak gerak. Setiap manusia itu berhak berkomentar apapun. Cuman yang jelas di sini tuh aku mau fokus pokoknya untuk masa depan aku, untuk diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, dan untuk anak aku juga. Seringnya membuat konten di sosial media tentu saja dianggap tak mau kalah eksis dengan seterunya Inara oleh warganet. Bahkan Mawa juga kini memiliki hobi baru, olahraga berkuda. Lantas benarkah Mawa yang kini lebih eksis dan terkenal dari Inara bahkan punya banyak teman selebgram mulai mengalami star syndrome? Atau ini strategi demi terus eksis? Orang bebas ya berkomentar apapun. Yang penting kita selagi kita di jalan yang benar, kita juga nggak mau yang berkoar-koar gimana-gimana.
Berpisah hanya sebatas status, namun kebersamaan tetap terjaga. Itulah yang tergambar dari hubungan Riri Virus dan Ayus Sabian. Alih-alih berseteru seperti pasangan cerai lain, Riri dan Ayus justru masih harmonis. Keduanya tetap membesarkan kedua putra mereka dengan baik, bak keluarga yang masih utuh. Bahkan kemarin, Riri dan Ayus baru saja merayakan ulang tahun putra kedua mereka, Sabian Ben Zidan, secara sederhana di sebuah restoran. Meski sederhana, tapi kebahagiaan benar-benar terpancar dalam keluarga mereka. Sekarang udah baik atau masih diem-diem? Nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong, dan nggak banyak nangis sih. Lebih kayak kalau ngobrol, kalau cerita ya pasangan aja. Melihat hubungan Riri dan Ayus yang masih akur, netizen jadi prihatin ke Nisa Sabian. Karena meski sudah disebut-sebut sebagai istri sah, vokalis band Sabian itu tak pernah leluasa mengunggah kebersamaannya dengan sang suami. Bahkan hingga detik ini, Nisa diduga belum pernah sekalipun dikenalkan kepada kedua anak Ayus. Nangis di pojokan gak sih yang statusnya bersama, tapi tak bisa menunjukkan kebersamaan? Umi sedang merenung di pojokan. Sederhana, tapi Nisa nggak suka. Apa cerita sih? Oh, Nona juga nggak pernah cerita. Jarang ini jarang apa? Jarang ke rumah, biasanya Aisyah. Oh, jadi mereka berdua jarang ke rumah, nggak pernah ketemu. Berarti belum sampai ketemu sama anak-anak? Nggak tahu ya, aku nggak pernah nanya juga. Nama Surendro Prasetyo alias Yoyo Padi mendadak heboh di media sosial. Kehebohan ini bermula dari unggahan akun anonim yang mengungkap adanya dugaan hubungan terlarang antara istri pejabat Ahmad Sahroni, Feby Belinda, dengan seorang drummer band terkenal era 90-an yang kini berstatus duda. Meski nama sang drummer tak disebutkan secara gamblang, tapi netizen auto mencocok logikan drummer tersebut dengan Yoyo Padi. Dugaan ini semakin kencang setelah muncul spekulasi bahwa kedekatan Feby dan Yoyo bermula dari hubungan bisnis. Jangan dipikir dalam posisi sekarang, fasilitas ada, semua berkecukupan, dianggap tidak ada masalah. Masalah banyak. Permasalahan internal kita berdua akhirnya terbuka di muka umum. Oke. Ribut sama istri gara-gara perempuan pernah. Oke. Tapi bukan jadi polemik akhirnya kita berkepanjangan, enggak. Kenapa? Satu sama lain bahwa gua nggak mau anak gua sama kayak gua dulu, yang tanpa ayah ceritanya. Sementara nama Yoyo terseret isu miring, sang mantan istri Rosa justru tengah sibuk melaporkan akun-akun media sosial yang memfitnah dirinya. Ya, saat menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Rosa melaporkan puluhan akun tak bertanggung jawab yang mengunggah konten tidak benar dan merugikan dirinya. Tak hanya itu, Rosa dan pihak manajemennya juga menduga ada serangan secara terorganisir yang dilakukan oleh oknum demi mencari keuntungan finansial. Ada yang kita lakukan sekitar 78 akun. Kami juga menginformasikan kepada teman-teman semua, ada 79 akun yang sudah meminta maaf dan men-take down. Semacam clickbaitnya kayak menjelek-jelekan Rosa gitu, tapi ngelitnya adalah untuk jualannya mereka pribadi, kan itu tidak sehat. Sebelum resmi melaporkan puluhan akun ke Mabes Polri, Rosa sebenarnya sudah menerima puluhan akun netizen yang meminta maaf atas perbuatan mereka. Namun Rosa masih tak terima dan kekeh akan tetapi membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Apalagi akhir-akhir ini banyak pula netizen yang membuat konten hoax soal Rosa gagal operasi plastik. Kenapa kita harus melapor? Karena dari sekian banyak yang kita somasi ternyata ada yang masih dalam tanda kutip enggan untuk minta maaf, enggan untuk men-take down. Artinya mereka tidak atau belum menyadari bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan. Iya, hidup itu kan nggak mungkin benar terus gitu ya. Dan kita bukannya anti, tapi
harus dibedakan mana kritik atau mana bulian. Kritik tentunya harus diterima dengan baik, tapi kalau bulian, mari kita bilang tidak. Natalie Holscher kembali berulang di media sosial. Salah satu akun memposting ulang video kegiatan Natalie yang cukup beda. Wanita satu orang anak itu tengah asyik bernyanyi sambil berjoget pecicilan di kamar dan juga kamar mandi. Tak ayal, kelakuan Natalie itu pun memantik reaksi warganet lantaran dinilai tak wajar sekaligus meminta untuk beristighfar. Yang di sini bener apa itu? Mana itu yang awal ketua? Gua di sini lagi gacor ketua. Yang di sini bener apa itu? Lu sobat abu. Tor monitor ketua. Anggota awal ketua. Gua di sini lagi gacor ketua. Yang di sini bener apa itu? Padamu hanya kamu. Terlepas dari video yang dianggap tak wajar itu, Natalie tengah bahagia lantaran bisa pelesiran bersama kekasih barunya Arif Fadli dan juga sang buah hati ke negeri jiran Malaysia. Arif juga tampak sudah begitu dekat dengan Azam hingga saat mampir ke salah satu wahana permainan, ia memberikan hadiah kepada Azam. Sampai Legoland, happy nggak? Happy nggak? Cie, langsung masuk cepetan, langsung masuk. Hah? Langsung masuk sayang, masuk sayang, masuk sayang. Yeay. Makasih om, gitu. Makasih om. Happy dia, happy banget dia. Are you happy? Are you happy? Dah, happy. Let's go. Yeay. Sini kamu mau dibisikin gak sama aku? Kok jatuh? Tadi bikinin lagi sama om. Namanya juga Lego ya? Makasih ya sayang. Iya sayang sama-sama. Makasih ya sayang. Iya sayang. Sayang makasih sayang. Sayang udah aku malu beneran. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Sempat heboh perjodohan online antara Fuji dan Reza Arab dengan sebutan Furap, tapi sayangnya berakhir karena tak mendapat restu dari orang tua Fuji. Kini warganet mulai beralih ke kapal Rabun alias Arab dan Buna, panggilan sayang selebgram Rachel V-nya. Perjodohan itu makin terasa nyata saat Rachel dan Arab diketahui tengah bersama nonton konser musik Coachella, salah satu festival musik tahunan terbesar di California, Amerika Serikat. Arab dan Rachel V-nya juga terlihat memakai baju warna senada, putih, dan sama-sama mengenakan celana jeans. Dukungan tak hanya dari warganet, tapi juga rekan sejawatnya, Ibot, tiap kala itu menggoda Arab hingga salah tingkah. Bukan tanpa alasan, warganet yang terhimpun dalam Rabun mendukung Arab dan Rachel, lantaran sama-sama lebih dewasa dan statusnya duda dan janda. Benarkah Arab mulai salting dijodohkan sama Rachel V-nya yang disebut-sebut mirip dengan almarhumah Lula Lafat? Berarti berdua, jalan berdua. Rame-rame, jalan itu kan rame-rame. Pemirsa, ngomongin soal drama percintaan para selebriti, kayaknya emang gak pernah habis ya. Ini netizen seneng banget nih, shipping alias jodoh-jodohin. Tapi kayaknya belum berlabuh yang ini udah karam kapalnya, yaitu Fuji Arab, kapal Furap. Kandas karena emang yang namanya Dewi Keberuntungan sama Restu belum berpihak sama mereka ya. Dan sekarang netizen berubah nih anginnya. Waduh, ngomongin Rabun, bukan mata yang rabun, tapi ini shipping baru lagi, alias Arab sama Buna. Nah, netizen tuh baper gitu ngeliat mereka berdua ya, kedekatan Reza Arab dan juga Rachel V-nya di Coachella. Wah,
udah Coachella bareng aja nih. Kelihatannya sih mereka memang happy banget ya. Terus yang paling disorot adalah dari hari pertama sampai hari terakhir, bajunya loh, kostumnya tuh matching gitu. Apa mungkin mereka janjian atau nggak sengaja? Atau mungkin desainernya sama gitu kali ya? Kok bisa kompak? Nah ini pertanyaan netizen. Tapi netizen sih sudah pasang radar banget. Kata mereka semua nih ya, mereka berdua tuh cocok banget karena sama-sama dewasa dan statusnya juga sama gitu. Harap sih kayak salah tingkah gitu pemirsa ya, kelihatan ya. Tapi udah kita doain aja. Yang jelas semoga siapapun jodohnya nanti datangnya di waktu yang tepat dengan cara yang baik dan membawa ketenangan. Amin. Oke pemirsa, selamat pagi semua. Bersama saya Robby Purba kembali akan spill nih cerita selebriti yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Ini makin dekat dengan hari pernikahannya, El Rumi gelar pesta bujang. Waduh bujang, pesta lajang maksud saya. Nah sementara itu Jennifer Copen dan juga Justin Hubner pamer video pre-wedding di Paris alias Paris. Romantisnya kayak apa kira-kira? Sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Tinggal hitungan 1 bulan lagi, Jennifer Copen akan menyandang status sebagai istri dari Justin Hubner, pria yang dipacarinya selama kurang lebih 2 tahun. Makin dekat hari pernikahan, Jennifer dan Justin mengunggah video pre-wedding mesra mereka dengan latar belakang Menara Eiffel yang ikonik di Paris. Rupanya, tak ingin menyanyiakan momen liburan di Paris, Jen mengaku foto pre-wed kali ini bermodal dadakan. Tak ada make up artis apalagi stylist profesional yang biasa menemaninya saat ada event. Meski semuanya serba dadakan dan tanpa bantuan profesional, hasil make up dan tata rias rambut Jen justru terlihat memukau. Karena hari ini kita mau photoshoot pre-wedding di Paris. Yes, ini photoshoot dadakan that we did not plan. Jadi ini semua last minute. Tak hanya make up dan rias rambut sendiri, gaun putih yang dikenakan Jen didapatnya dari rental khusus gaun pengantin. Ibu satu anak itu cantik dan elegan mengenakan gaun pengantin berwarna putih bak pengantin Eropa, sementara Justin mengenakan setelan jas formal berwarna hitam yang membuatnya terlihat gagah dan tampan. Jadi hari ini kita tuh photoshootnya sama fotografer orang Indonesia untungnya. Dan kemarin gue dapet, kayaknya terlalu bisik-bisik deh, but anyways kemarin gue tuh dapet dress wedding rental last minute banget. Dan dress yang bagus banget, lumayan pricey tapi bagus banget. Guys, this is the dress. Panjang banget sama belakang. Anyways, I gotta go. I'm super late. Love you guys. Sederhana namun penuh makna, keduanya tampak berdiri berdampingan dengan ekspresi hangat dan mesra menciptakan suasana romantis khas kota Paris. Unggahan tersebut menuai pujian publik. Bahkan sesama pemain timnas, Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam kabarnya sudah siap jadi pengiring khusus mempelai pria alias groomsman untuk Justin. Awas ya, kalau nikahan kita nggak datang, awas saja, benar. Datang Juni. Kapan sih? Kapan? Tahun depan. Nanti aku datang. Kalau lagi libur, kalau lagi nggak ada pertandingan aku datang. Setelah pekan lalu, Syifa Haju sukses menggelar acara bridal luncheon. Kali ini giliran El Rumi yang mengadakan bachelor party jelang pernikahannya dengan Syifa. Namun berbeda dengan Syifa yang bridesmaid-nya hampir semua dari kalangan selebriti, El justru memilih groomsmen dari lingkar pertemanan terdekatnya, mulai dari teman sekolah, kuliah, hingga sahabat main yang sudah lama menemaninya. Dari deretan sahabat El, hanya Haris Frizala yang dikenal sebagai selebriti sekaligus orang yang kabarnya jadi saksi kedekatan El dengan Syifa. 1, 2, 3. Emang pada dasarnya dia tuh friendly banget anaknya. Yang aku tahu tuh dia friendly banget.
Sementara itu, di tengah kebahagiaan Elle gelar acara bachelor party, foto undangan pernikahannya yang harusnya masih menjadi rahasia justru bocor dan tersebar luas di media sosial. Dalam undangan tersebut tertulis bahwa acara pernikahan keduanya akan digelar 6 hari lagi atau tepatnya Minggu 26 April mendatang. Ya, tungguin aja, pokoknya tungguin aja. Kita minta doanya aja, semoga semuanya lancar, semoga tidak ada hambatan. Nanti lihat aja. Aku juga belum tahu sampai sedetail itu karena memang sejujurnya aku tuh nggak mau terlalu involve untuk acara-acara sakralnya. Mengingat aku walaupun dekat sama Syifa tapi bukan bagian dari keluarga inti. Jadi kayaknya aku memang membatasi diri untuk kalau orang tanya, oh nanti ininya siapa, itunya siapa. Kita lihat aja deh nanti. Kalau aku itu sudah tahu kapannya, cuma memang ini masih rahasia dulu. Jadi memang itu tiba-tiba nanti mendekati hari H, dek. Aku sudah tahu tanggalnya berapa. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Doain aja. Meski undangan bocor di media sosial, tapi hal itu tak menyurutkan semangat keduanya. Masih banyak perintilan pernikahan yang masih harus dipersiapkan jelang hari H. Namun benarkah jelang pernikahannya, Syifa beri peringatan keras kepada Elle untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi kepribadian Syifa setelah menikah nanti? Benarkah Syifa khawatir karena mengingat background keluarga mereka sama-sama broken home? Siap-siap bersama dengan aku sendiri ya, jadi kuat-kuatkan mental. Semoga ini adalah pernikahan yang bisa membawa kita ke kebahagiaan yang abadi, dan semoga kita bisa sama-sama sampai di surga nanti. Semoga bisa saling menjadi rumah dan pelindung buat satu sama lain. Sekarang beda nih, ada yang beda. Hari ini alhamdulillah aku baru mulai usaha. Rupanya Dewi Fortuna masih menyelimuti keluarga Fahmi Bo dan sang istri Nita Anita. Pasca sembuh dan kondisi kesehatannya membaik dari penyakit komplikasi yang diidapnya 3 tahun belakangan, Fahmi yang dibiayai pengobatannya oleh Raffi Ahmad juga beruntung disewakan rumah selama 2 tahun. Ya diusahakan lah gimana caranya biar nggak diem, biar nggak diem aja gitu, bergerak lah gitu. Biar cepat sembuh, biar bisa jalan. Yang penting dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur, berusaha dan berdoa. Pastiku bisa. Tak hanya itu, kini Fahmi Bo juga dapat modal penuh dari Raffi untuk membuka usaha kuliner yang menjadi impiannya sejak lama. Fahmi dan sang istri pun akhirnya mewujudkan impian dengan membuka usaha warung makan di depan rumah kontrakannya. Lantas seperti apa penampakan warung makan Fahmi dan menu apa saja yang jadi andalan di warung makannya itu? Semua tak berakhir di sini. Gimana yang usaha tapi saya di rumah, nggak ninggalin kerjaan rumah, nggak ninggalin ayah. Kebetulan alhamdulillah kita dibantu sama Arafi. Makasih Arafi untuk modalnya usahanya. Ya Arafi, makasih banyak ya. Merasa Raffi menjadi pembuka jalan usaha kulinernya, Fahmi dan istri berniat mengirimkan menu acar buntut sapi andalannya untuk Raffi dan keluarga agar bisa ikut menikmati. Iya, kita udah kontak ke asistennya Raffi ya, entah mau datang atau nanti kita kirim, kita aja komunikasi lagi. Pengen sih ngirimin biar nyobain. Meski terbilang baru dan masih harus berproses dalam meniti usaha, Fahmi mengaku sangat senang karena bisa membantu menambah penghasilan untuk membiayai hidupnya kelak. Kalau optimis, saya harus optimis. Insya Allah dengan menu andalan acar buntut sapi ini bisa memberi warna lain dari masakan lain. Banyak cara menuju pintu Rizky, baru juga grand opening, tiba-tiba warung makan Fahmi sudah kedatangan penyanyi legend Nini Carlina yang notabene teman lama Fahmi. Nini yang melihat usaha Fahmi lewat postingan penasaran ingin mencoba langsung menu yang tersedia. Lantas seperti apa momen pertemuan mereka? Apakah Nini Carlina akan memborong menu andalan warung makan Fahmi?
saya tuh kepo ini karena aja kepo langsung datang ini di opening ya. Hari ini pas banget sama opening ya. Rumah makan Acar Buntut Sapi. Sudah nggak bisa berkata-kata. Saking enak ini enak. Ini tuh Nini Karina banget. Masya Allah. Artis sekaligus presenter Billy Syahputra akhirnya bisa memboyong istrinya Vika Kolesnaya dan putra sematawayangnya Dede Bule, biasa dipanggil, pulang ke kampung halaman sang istri di kota Mning, Belarus. Pulang kampung pun terasa ramai karena Billy tidak hanya bersama istri dan sang anak, abang iparnya Ruslan dan keluarganya yang tengah liburan di Bali pun ikutan pulang ke Belarus. Kita udah sampai di Abu Dhabi. Saatnya kita transfer lagi untuk penerbangan selanjutnya. Bukan sekedar perjalanan biasa, trip ini terasa begitu spesial karena ada momen yang sudah lama dinantikan. Setelah lebih dari setahun, akhirnya Billy dan Vika bisa mempertemukan putra mereka dengan kakek dan neneknya di Belarus. Namun ada sedikit momen menyedihkan karena Dede Bule alami demam dan muntah saat di perjalanan. Dede sakit, panas banget guys. 38, berapa sayang? 8,9 sudah. 38,9 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Kayaknya Dede muntah 2 kali, banyak banget dari hidung juga. Udah di vlogin ya Allah. Setelah menembus puluhan ribuan kilometer dengan waktu tempuh 30 jam perjalanan, akhirnya rombongan Billy dan Vika tiba di Belarus. Seperti apa ekspresi mertua Billy ketika pertama kali berjumpa dengan cucu tersayang? Alhamdulillahalamin, kita udah sampai di Belarus, Min. Kurang lebih 25 jam. Nanti perjalanan 4 jam. Ya 29 jam, 30 jam lah kurang lebih. Oh, мы сделали. Так, молодец, так, молодец. Gue seneng banget ya. Kebahagiaan Billy mempertemukan anaknya dengan kakek dan nenek dan melepas rindu terobati. Namun di tengah kebahagiaan itu, kondisi Billy malah tumbang. Sampai di Belarus, Billy mengalami flu berat hingga harus melakukan cek darah di salah satu rumah sakit. Billy yang takut Vika dan anaknya tertular selama berobat ditemani dan dirawat oleh kakak iparnya Ruslan. Lantaran keduanya dari negara berbeda, alhasil percakapan mereka pun pakai bahasa tubuh dan sangat menghibur. Ruslan, Billy pusing, pintu mampet, Очень много жидкости, ему сказать, пить. 1,5-2 литра, чтобы в сутки выпивал жидкости, хорошо? Jadi rumah sakit bayarnya juga murah banget, cuma 300.000. Diperiksa sama dokter, sumpah. Bingung kita ngomongnya tuh kalau itu apa nih. Kita tuh kalau ngomong pakai translate. Oh, air, water. No. Oh, dah, nyet ditelen, nyet itu tidak. Tak dipungkiri, rasa sayang dan kepedulian Billy kepada keluarga Vika terlihat sangat nyata. Label suami sayang istri dan sayang mertua nampaknya cocok disematkan. Meski sedang sakit, Billy tetap saja pergi ke pasar, masak nasi goreng untuk keluarga Vika, hingga berencana membelikan handphone baru untuk papa mertuanya. Wah, menantu idaman nih Bang Billy. Ternyata di Belarus ada pasar juga, di dalam pasar ternyata guys. Kalau gue nyari daun bawang, bawang putih buat masak nasi goreng. Dia suka banget namanya nasi goreng, gue masakin. Nanti kita masak nasi goreng di apartemen. Saatnya kita mau makan dan masak nasi goreng. Kasian banget sayang, handphone papa kasihan. Kita beliin aja ya guys untuk papa. Enak. Вкусно? Супер.
Pemirsa, perjuangan Bang Billy Syahputra buat bisa kumpul bersama dengan keluarga sang istri di Belarus emang total banget ya. Good job Bang Billy. Soalnya perjalanannya pemirsa bukan 2-3 jam tapi 30 jam. Bayangin 30 jam. Capek banget. Tapi sayang banget nih, sampai di Belarus Bang Billy malah drop dan juga tumbang pemirsa. Kayak sih diduga karena kelelahan dan juga ya adaptasi cuaca gitu ya. Apalagi kan bawa bayi pemirsa gitu. Tapi untungnya nih ada keluarga Vika yang nemenin dan ikut bantu ngerawat. Ya udah, semoga Bang Billy cepet pulih, amin, dan bisa lanjut menikmati momen bareng keluarga besar ya. Oke deh pemirsa, itu remote TV jangan dipegang-pegang. Kan kita kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di obrolan seputar selebriti ya. Jangan disentuh-sentuh remote ya. Kembali lagi di obrolan seputar selebriti. Aduh, tapi sayang banget pemirsa, aku harus pamitan sekarang. Tapi tenang aja ya, buat kamu yang haus akan berita yang paling hot dan juga viral, pantengin terus dong obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 8:30 pagi. Untuk sementara aku Robi Purba pamitan dan sampai jumpa.